Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Kita akan kembali melakukan ibadah rumah tangga yang akan kami pimpin dari tempat ini. Dan adapun kepala-kepala keluarga sebagai keluarga penghimpun kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Penatua Petrus Solon, Ibu Dorcas dan Jumin Tato Solon dari daerah pelayanan 4 dengan pokok doa pekerjaan kepala keluarga sehari-hari, ibu rumah tangga dalam pekerjaan sehari-hari, Ibu Dorcas dalam kelemahan tubuh, orang tua, mama dan nenek manis dalam masa tua, anak kekasih Julio dalam pertumbuhan, Benyamin Sonda yang sementara dalam perawatan di rumah sakit Dadi, dan juga semua keluarga dimanapun berada. Yang kedua, keluarga Yuli Andrianus dari daerah pelayanan 6 dengan pokok doa pertama, Ananda Melsi ulang tahun pada Minggu 17 Mei 2020 kemarin. Yang kedua, orang tua dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keluarga Petrus Buntu Parebong dari daerah pelayanan 7 dengan pokok doa bersyukur keluarga masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tugas dan pekerjaan Bapak Ibu rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya, anak Da Andri di Konawe dalam pekerjaannya sehari-hari. Keempat, anak Da Evi yang sedang mencari pekerjaan. Orang tua di Mamasa dalam masa tuanya, dan anak Da Dandi dalam pendidikan. Yang keempat, keluarga El Luther dan Febrianto Dapel 7 bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Ademilian yang ke-13 pada hari ini 18 Mei 2020. Kemudian bersyukur atas pertumbuhan cucu kekasih Leonora dan Arjuno. Selanjutnya anak kekasih Jeffrianto yang akan lanjut ke SMA. Anak kekasih Novrianti di Jakarta tetap dalam lindungan Tuhan. Tugas dan aktivitas Papa Mama Juno setiap hari. Tugas dan tanggung jawab Papa dan Mama Novri sehari-hari. Bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang diberikan Tuhan setiap hari. Selanjutnya, orang tua dan keluarga yang ada di Mamasa semoga senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga di Polewali, Manado, Mamuju, Watatu, Poso, Toraja, Bantaeng, Sorong, Makassar dan dimanapun berada. Orang tua Pak Jeffrey di Malang yang sedang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, seluruh anggota Dapel 7 semoga dalam lindungan Tuhan dan juga berdoa agar wabah COVID-19 segera berlalu. Yang kelima, keluarga Samsul Arifin, daerah pelayanan 8, dengan pokok doa bersyukur semua keluarga dalam keadaan sehat, orang tua di Mamasa dan di Jawa serta semua sanak saudara. Anak-anak dalam pendidikan bersyukur atas pekerjaan yang tetap berjalan walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Yang keenam, keluarga Calvin dari daerah pelayanan 9 dengan pokok doa kepala keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Mama Cio dan Cio yang ada di kampung Rantelemo, Mamasa bersama orang tua dan keluarga bersama semoga
dalam lindungan Tuhan. Anak kekasih Cio yang berulang tahun kedua pada 3 Mei 2020, semoga senantiasa diberkati Tuhan. Keluarga besar yang ada di Parepare, Kalimantan, Mamasa, Mamuju, terkhusus di Salubulung, semoga terus dalam lindungan Tuhan. Kemudian Saudari Nelly, kakak dari Ruth, daerah Pelayanan 5, yang akan operasi sesar pada hari Rabu pagi 20 Mei 2020. Semoga lancar, ibu dan calon anak sehat dan dijauhkan dari penyakit. Lalu tambahan doa berikutnya, anak kekasih Michael yang berulang tahun hari ini 18 Mei 2020, anak dari Samuel Sambo, daerah Pelayanan 9. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Untuk itu dengan penuh kasih, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayatnya yang pertama dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Allah. Karena sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama berbakti dan beribadah kepada-Mu. Ada kebenaran firman-Mu yang akan kami buka, baca, dan renungkan bersama. Tetapi kami sadar ya Allah bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang rapuh. Olehnya itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, memperlengkapi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata
sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Persiapkan juga sidang jemaatmu di rumah mereka masing-masing, ya Allah. Perlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu ini. Ini doa kami, ya Tuhan, ini pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Satu Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil dan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, melalui perikop pembacaan kita pada malam hari ini, maka ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama, yang akan kita pedomani bersama dalam kehidupan kita di dunia ini. Banyak orang yang berpendapat bahwa jika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab,
maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita dan bebas dari kesulitan. Pendeknya, kita memiliki sebuah hidup yang berbahagia. Ini pendapat beberapa orang. Bapak, Ibu, Saudara, berbeda dalam perikop pembacaan kita malam ini. Petrus menjelaskan bahwa berbuat baik memang memberikan dampak yang baik juga. Berbuat baik dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang akan muncul jika kita berbuat jahat. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak semua hal bisa kita hindari meskipun kita telah berbuat baik. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita merasakan hal yang tidak enak yang kita rasakan, dan ini bukan karena kesalahan kita. Tetapi melalui perikop pembacaan kita malam ini mengajarkan kita bahwa menderita karena berada pada jalan kebenaran jauh lebih baik, karena menderita bagi kebenaran akan menuai hasil yang memuaskan bagi kita, yaitu kebahagiaan sejati. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, penderitaan karena kebenaran janganlah membuat kita takut, janganlah membuat kita gentar, tetapi tetaplah pada jalan kebenaran. Teruslah berbuat baik, dan ingat, kebahagiaan sejati akan menjadi milik orang-orang yang terus melakukan kebenaran. Ini janji Tuhan bagi kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita, menempatkan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Ada istilah yang mengatakan hatiku adalah rajaku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika kita selalu mengatakan demikian, hatiku adalah rajaku. Tidak semua kata hati kita itu kehendak Tuhan. Jangan sampai kata hati kita mengatakan berbuat jahat, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya Raja di dalam hati kita dan dalam seluruh kehidupan kita. Dengan mengakui demikian, dengan menempatkan Yesus Kristus dalam hati dan hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk menyadari bahwa kebenaran yang kita lakukan, perbuatan baik yang terus kita curahkan kepada orang lain, yang terus kita curahkan kepada dunia ini, demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita cari nama, bukan karena kita cari sensasi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu kita lakukan karena untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, jika motivasi kita untuk berbuat baik sudah mulai meleset. Hati-hati, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari sensasi agar bisa dibilang orang tahu orang baik. Bukan itu Bapak Ibu, tetapi itu semua demi dan untuk kemuliaan Tuhan.
Selanjutnya Bapak Ibu, milikilah hati nurani yang baik. Milikilah hati nurani yang baik. Sehingga ketika penderitaan menguasai kehidupan kita, bahkan ketika kita menghadapi orang-orang yang memfitnah kita, kita tidak akan terbawa emosi. Kita tidak akan bertindak salah, tetapi kita mampu mengontrol diri dan terus berbuat baik. Karena itu Bapak Ibu, memang penderitaan bukanlah sesuatu yang nyaman, bukanlah sesuatu yang mengenakkan, tetapi menderita karena berbuat baik dan benar merupakan harga pantas yang harus dibayar. Menderita karena berbuat baik memang bukan perkara yang mudah. Itu tidak mudah kita lakukan dan juga tidak murah. Tetapi dengan menderita karena kebenaran akan membawa kita menjumpai kedalaman hakikat kekristenan. Setia pada Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan dalam bentuk slogan atau hanya pajangan belaka, tetapi setia pada Kristus harus kita buktikan dalam bentuk yang nyata, yaitu berdiri untuk melakukan kebenaran dan siap sedia menanggung resiko untuk menderita, sambil meyakini Bapak Ibu bahwa kejahatan pasti akan dikalahkan oleh Kristus. Olehnya itu Bapak Ibu, selamat bagi kita yang sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Tetaplah berbuat baik, tetaplah pada jalan kebenaran Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut, jangan gentar ketika kita harus menderita karena kebenaran. Ketika kita harus menderita karena kebaikan yang kita lakukan. Percaya bahwa Yesus Kristus akan senantiasa menolong kita. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang terus kita lakukan setiap hari, demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama kita mengaminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Amin firman Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, dan sekaligus ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Pelengkap Kidung Jemaat 127, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Kita satu dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari berdoa. Dipuji, dimuliakan namamu pada malam hari ini, Allah. Oleh karena pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk terus berbuat baik walaupun penderitaan terus datang menguasai kehidupan kami. Tetapi kami percaya ya Allah bahwa kebahagiaan sejati akan menjadi milik orang-orang yang terus dengan sabar berbuat baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk ke-9 keluarga penghimpun kami pada malam hari ini. Berkati mereka ya Allah dalam melakukan setiap tugas dan aktivitas mereka setiap hari. Dalam pekerjaan mereka masing-masing, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Engkau terus karuniakan kepada mereka semua. Terlebih ya Allah, kami bersyukur oleh karena di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kami masih tetap boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan pekerjaan kami. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk semua orang tua, keluarga penghimpun kami dimanapun mereka berada dalam masa tua mereka. Engkau Allah yang akan terus memberkatinya, memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, sukacita dan kebahagiaan. Sehingga ya Allah, di masa tua mereka pun terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk anak sedang mencari pekerjaan tetap. Engkau mengetahui kerinduan anak kekasih Evi ya Tuhan. Olehnya itu, karuniakan kepadanya pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada anak dan kekasih kami Evi. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk anak Dadan di dalam pendidikannya. Allah yang akan terus mengaruniakan hikmat kepada anak kekasih kami Dandi, sehingga ya Tuhan, dia boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik dengan penuh takut akan Engkau. Masa depan yang terindah Tuhan sudah siapkan bagi anak kekasih kami ini. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama anak kekasih Jeffrianto yang telah menyelesaikan pendidikannya di SNP dan akan berencana untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ke sekolah menengah atas. Tuhan, berkati anak kekasih kami ini dalam rencana-rencana ke depannya. Karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, sehingga segala urusannya untuk masuk di SMA dia boleh lakukan oleh karena kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Demikian ya Tuhan, kami juga terus mendoakan anak kekasih Novrianti yang ada di Jakarta. Tuhan, Engkau yang akan terus melindungi anak kekasih kami. Bentengi dia dengan kasih dan cinta Tuhan, sehingga ya Allah, dia terus merasakan kasih dan perlindungan. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama Cio dan Cio yang ada di Kampung Rantelemo, Mamasa, beserta orang tua dan seluruh kaum keluarganya. Tuhan yang akan selalu melindungi kekasih-kekasih kami ini. Tuhan yang akan terus memberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya di kampung. Berkat-berkat-Mu pun Engkau akan senantiasa curahkan dalam keluarga kekasih kami ini.
Kami percaya ya Allah bahwa sama seperti penyertaan kami rasakan saat ini, demikian pun akan dirasakan oleh keluarga kekasih kami ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk beberapa kekasih-kekasih kami, anak-anak kami yang pada minggu yang lalu boleh merasakan berkat melalui pertambahan usia. Ada Ananda Melsi yang berulang tahun pada minggu 17 Mei 2020 kemarin. Ada anak kekasih Ade Milin pada hari ini. Ada anak kekasih Cio yang berulang tahun pada 3 Mei. Dan anak kekasih Michael yang juga berulang tahun pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang dirasakan oleh anak-anak kekasih kami ini. Biarlah ya Allah, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu akan terus dirasakan di tahun-tahun yang akan datang. Berkati dalam setiap aktivitasnya setiap hari. Bapa di sorga, demikian juga kami berserah diri kepadamu untuk Ibu Dorcas yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Benyamin Sonda yang saat ini dirawat di rumah sakit Dadi, orang tua Papa Jeffrey di Malang. Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati kekasih-kekasih kami ini, menjamah tubuh mereka ya Allah. Biarlah makanan, minuman, perhatian dari semua sanak keluarga boleh menjadi alat Tuhan untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna. Nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Demikian juga Tuhan, kami berserah diri kepadamu untuk Saudara Nelly yang akan dioperasi sesar pada hari Rabu pagi di Rumah Sakit Polewali. Tuhan, berkati rencana ini. Berkati semua alat, semua dokter dan perawat yang akan melakukan operasi sesar. Biarlah ya Tuhan, operasi sesar yang akan dilakukan boleh berjalan dengan lancar oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ibu dan anak akan sehat karena pertolongan Tuhan. Bapak Marco dari daerah pelayanan 1, Pak Paulus Petong daerah pelayanan 9, dan Penatua Mariam dari daerah pelayanan 9 yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Allah yang akan terus memberkati, menjamah tubuh orang tua kekasih kami ini ya Tuhan. Biarlah setiap usaha yang mereka lakukan Engkau berkati, sehingga boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna bagi tubuh mereka. Demikian juga ya Allah, kami bersyukur bersama Anakda kekasih Novaldi dari daerah pelayanan 9 yang boleh sembuh. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang dirasakan oleh anak kekasih Novaldi beserta semua kaum keluarganya. Biarlah ya Allah, Engkau yang akan terus melindungi mereka. Biarlah sakit penyakit tidak akan lagi menghampiri kehidupannya. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa. Malam ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami pun terus berdoa untuk situasi dunia saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan yang akan terus berkuasa atasnya. Tuhan yang akan terus melindungi kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami terus mendoakan untuk para tenaga medis yang saat ini terus berjuang di rumah-rumah sakit.
Tuhan berkati perjuangan mereka. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga untuk semua pasien COVID-19. Engkau Allah yang akan terus memberikan kesabaran kepada mereka, iman yang teguh. Biarlah suatu saat nanti penyakit yang mereka rasakan boleh diangkat oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk semua tim multimedia yang terus berjeri lelah dalam berlangsungnya ibadah pada malam hari ini. Berkati pengorbanan kami ini ya Allah. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat malam ini. Olehnya itu ya Tuhan, pimpin dan sertai kami. Lindungi kami malam ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang terus kami rasakan. Ini doa kami, ini harapan-harapan kami. Berkenanlah Tuhan mendengarkan doa kami, tetapi jangan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk kembali bangkit berdiri dan bersama-sama kita melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 183. Mari sebarkan Injil. Kembalilah ke dalam aktivitasmu sehari-hari. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus.